Jumpa lagi dengan Tibu TV dan sekarang saya ada di boothnya MSI di Computex 2023. Kali ini kita mau bahas mengenai MSI part komponen-komponennya. Ada apa aja yang ditampilkan, apa yang baru-baru selama Computex 2023 di Taipei ini. Yuk, langsung kita lihat ada apa aja di sini. Nah, salah satu yang terbaru dari MSI untuk komponen PC-nya adalah jajaran graphics card berbasiskan RTX 4060 Ti dan RTX 4060. Yang satu ini adalah MSI RTX 4060 Ti Ventus 3 XOC. Tapi tunggu dulu ya, ini bukan yang 8GB, ini yang 16GB. Kan menurut Nvidia versi 16GB akan segera hadir pada bulan Juli mendatang. Walaupun pakai RTX 4060 Ti, MSI ternyata menggunakan sistem pendingin yang sangat serius. Kipasnya pakai 3 Torx Fan 4.0. Penggunaan 3 kipas ini membuat jumlah sirip-sirip heatsinknya bertambah, jadi pelepasan panasnya juga seharusnya lebih baik. Kipas ini dirancang tidak berputar kalau suhunya masih rendah, jadi nggak bising nih kalau cuma dipakai buat ngetik doang. Base plate-nya dari bahan tembaga. Heat pipe yang bersentuhan dengan base plate pun dibentuk kotak agar transfer panas lebih optimal. Untungnya sistem pendingin ini tidak membuat tebal jadi lebih dari 2 slot ya. Selain RTX 4060 Ti, di sini juga ada graphics card RTX 4060. Yang satu ini baru akan dirilis Nvidia bulan Juli juga ya. Nah, ini adalah MSI RTX 4060 Ventus 2X Black OC. Nah, kalau namanya Ventus 2X berarti jumlah kipas Torx Fan 4.0-nya adalah 2. Baseplate tembaga dan heat pipe kotak juga masih digunakan di sini. Tapi beda dengan Ventus biasa yang warna cover graphics cardnya perak, yang ini warnanya hitam. Selain seri Ventus, di sini juga ada RTX 4060 seri gaming, yaitu MSI RTX 4060 Gaming X. Seri gaming itu pasti tingkatan produknya sudah di atas dari Ventus. Sistem pendinginnya lebih serius di sini. Dia pakai Twin Frozr 9 dengan 2 kipas Torx Fan 5.0. Kipas ini diklaim punya tingkat airflow 23% lebih tinggi dibandingkan kipas konvensional. Penggunaan baseplate tembaga dan heat pipe kotak tetap dipertahankan ya di sini ya. Nah, pada seri gaming komponen VRM-nya juga sudah dilengkapi dengan Dr. Moss, khas MSI banget. Di sini juga ada RTX 4070 Ti Gaming X Slim. Sesuai dengan namanya, graphics card ini punya bodi yang ramping dengan ketebalan hanya 2,2 slot. Beda banget ya dengan MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X yang bodinya tuh 3 slot. Untuk sistem pendinginnya dia menggunakan Frozr 3 dengan 3 buah kipas Torx Fan 5.0. MSI juga memamerkan sejumlah inovasi terbaru mereka untuk sistem pendingin graphics card. Satunya adalah MSI DynaVC dengan 3D Vapor Chamber. Berbeda dengan versi konvensional, baseplate vapor chamber ini dilengkapi dengan heat pipe hingga area pelepasan panasnya dapat diperluas. Ada juga MSI Arctic Blast yang memadukan solusi AIO liquid cooling dengan thermoelectric cooler, ya TEC atau Peltier. Jadi suhu kerjanya bisa lebih rendah lagi. Selain itu ada teknologi Fusion Chill di mana komponen radiator pada AIO liquid cooling diposisikan tepat di atas PCB graphics card. Jadi radiatornya tidak perlu lagi dipasang terpisah di casing. Tidak ketinggalan, MSI juga memperkenalkan Dynamic Bimetal Fin, di mana satu bagian sirip heatsink dirakit dari 2 lembar sirip aluminium dengan 1 lembar sirip tembaga. Perpaduan material ini membuat transfer panas dari heat pipe ke sirip heatsink jadi optimal. Karena tahu kan, tembaga itu jago menyerap panas, tapi nggak jago ngelepas. Yang jago ngelepas panas adalah, benar, aluminium yang jago ngelepas panas. Jadi gabungan keduanya harusnya membuatnya jadi mantap bener. Lalu ada satu kreasi unik lainnya, yaitu Floating Hub Cap untuk kipas graphics card. Fitur ini membuat logo di bagian tengah kipas tidak ikut berputar walaupun kipas dinyalakan. Ini udah kayak mobil-mobil yang bling-bling itu ya. Beralih ke komponen motherboard. Di Computex MSI kali ini, MSI memperkenalkan motherboard Max Series yang berbasiskan chipset Intel Z790. Ada 4 varian, yaitu MSI MEG Z790 Ace Max, MSI MPG Z790 Carbon Max Wi-Fi, MSI MPG Z790 Edge Max Wi-Fi, dan MSI MAG Z790 Tomahawk Max Wi-Fi. Seluruh varian itu sudah mendukung prosesor Intel Core generasi ke-13 dan juga generasi ke-12. 4 motherboard tersebut juga sudah dilengkapi dengan 4 slot RAM tipe DDR5 dan slot PCIe Gen 5 by 16 untuk graphics card. Menariknya, untuk Ace dan Carbon, slot M.2-nya sudah mendukung SSD PCIe Gen 5. Uniknya lagi, keempat motherboard tersebut ternyata sudah dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi 7, jadi future proof nih. Tidak hanya itu, konektivitas Ethernet di motherboard juga nggak main-main. Untuk Ace,
case ada konektor Ethernet 5 gigabit dan satu konektor 2,5 gigabit. Sementara Karbon memiliki satu konektor Ethernet 5 gigabit. Sedangkan dua lainnya dilengkapi dengan konektor Ethernet 2,5 gigabit. Selain 4 motherboard tersebut, kami juga menemukan sebuah motherboard yang sangat unik di sini, yaitu MSI B650M Project Zero. Berbeda dengan motherboard konvensional, pada motherboard tersebut konektor daya, konektor SATA, dan header ditempatkan pada sisi belakang PCB motherboard. Desain seperti itu membuat kabel-kabel dapat disembunyikan pada sisi belakang, jadi PC-nya tampak rapih, seperti tidak menggunakan kabel. Airflow di dalam casing seharusnya juga jadi lebih lancar karena tidak ada kabel yang berseliweran. Tentunya dibutuhkan casing khusus jika ingin menggunakan motherboard tersebut, karena dibutuhkan lubang tambahan pada tempat motherboard dipasang. Produk ini memang masih dalam tahap pengembangan. Semoga saja kita bisa segera melihat motherboard dan casing seperti ini dijual di pasaran ya. Nah, motherboard tersebut tentunya tidak lengkap tanpa sistem pendingin untuk prosesornya. Kali ini MSI memperkenalkan AIO liquid cooling terbaru mereka, yaitu MAG Core Liquid E-Series. AIO liquid cooling tersebut tersedia dalam dua pilihan ukuran radiator, yaitu 240 mm dengan 2 kipas dan 360 mm dengan 3 kipas. Pilihan warnanya juga terdiri dari 2, yaitu hitam dan ada juga yang putih. Huruf E sendiri ini merupakan singkatan dari kata eclipse atau gerhana. Jadi bagian atas waterblock didesain sedemikian rupa sehingga mampu menampilkan efek cahaya seperti sedang terjadi gerhana. AIO liquid cooling ini menggunakan waterblock dari bahan tembaga dengan microchannel agar transfer panas dari baseplate ke cairan jadi lebih optimal. Tentunya AIO liquid cooling ini sudah mendukung motherboard soket LGA 1700 dan juga AM5 ya. Jadi Intel bisa, AMD bisa. Slot M.2 PCIe Gen 5 di motherboard MSI Max Series pastinya tidak akan lengkap tanpa SSD-nya. Ya, MSI punya nih SSD PCIe Gen 5 terbaru mereka, yaitu Spatium M570 Pro. Menariknya, SSD yang satu ini hadir dengan 3 varian pendingin. Untuk varian pertama menggunakan heatsink SSD konvensional yang tidak terlalu tebal. Sementara untuk varian kedua, ini pakai sistem pendingin Frozr dengan 2 buah heat pipe 6 mm dan sirip-sirip heatsink tanpa kipas. Pendingin seperti ini membuat ukurannya lebih besar, tapi diklaim mampu menurunkan suhu lebih rendah hingga 20 derajat Celcius. Sementara itu, varian ketiga menggunakan sistem pendingin aktif Frozr Plus dengan 1 buah kipas Torx Fan 5.0 dan 1 heat pipe 6 mm. Pendingin ini diklaim mampu menurunkan suhu lebih rendah hingga 30 derajat Celcius. Oke, suhunya lebih rendah. Bagaimana kecepatannya? Pengujian oleh MSI menunjukkan bahwa MSI Spatium M570 Pro dengan Frozr Plus itu kecepatan bacanya mampu melampaui 14.000 MB per second. Sementara kecepatan tulisnya lebih dari 12.000 MB per second di aplikasi Crystal Disk Mark. Masih kurang kencang, MSI juga menguji di konfigurasi RAID 0 dan berhasil mendapatkan kecepatan baca di kisaran 22 ribuan MB per second dan kecepatan tulis di kisaran 23 ribuan MB per second di pengujian yang sama. Selain SSD PCIe Gen 5, MSI juga memamerkan produk SSD lainnya yang berbasiskan PCIe Gen 4 dan juga ada yang SATA. Komponen-komponen PC tersebut tentunya membutuhkan rumah ya. Nah, MSI ternyata punya juga produk casing terbaru, yaitu MPG Gangnir 300R Airflow. Salah satu keistimewaan dari casing ini adalah pengguna dapat memasang hingga 12 kipas 12 cm. Jadi pergerakan udara dalam casing jadi lebih lancar. Mau dipasang 2 buah AIO liquid cooler berukuran 360 mm, pastinya juga bisa di sini. Tidak sampai situ saja, pengguna juga bisa menambahkan 3 kipas kecil yang mengalirkan udara pada ruang kosong di antara graphics card dan motherboard saat graphics card dipasang pada posisi vertikal dengan PCI riser cable. Selain itu, casing ini juga dilengkapi penyangga untuk graphics card berukuran besar yang berat. Penyangga tersebut juga dapat diposisikan dengan bebas sesuai dengan ukuran graphics card-nya. Nah, untuk menyuplai daya komponen-komponen tersebut, MSI juga punya PSU terbaru atau power supply terbaru, yaitu MAG GL Series. Untuk pilihannya ada 2, yaitu yang 750 watt atau 850 watt dan sudah mendukung standar ATX V3.0. Tentunya konektor PCIe 16 pin ada di sini, jadi tidak perlu ada konverter jika menggunakan RTX 40 series. Menariknya, bagian konektor di ujung kabel dibuat dengan warna hitam dan kuning agar lebih aman. Jadi saat dipasang ke graphics card, bagian konektor yang warna kuning nih harus masuk full ya, sehingga tidak terlihat lagi dari bagian luar. Saat warna kuning tidak terlihat lagi, berarti colokan ini sudah dipasang dengan benar. Ya, masih inget ya, kasusnya colokan nggak dipasang dengan benar, yang salah jadi produsennya. Aneh kan ya, padahal yang make yang salah. Nah, sekarang nggak bisa tuh salah-salah lagi.
Lalu kalau kalian butuh konektor USB 4 untuk PC desktop, aksesori terbaru dari MSI ini kayaknya cocok deh buat kalian ya. Ini adalah MSI USB 4 PD100W Expansion Card. Yang satu ini dilengkapi dengan dua konektor USB 4 dengan bentuk Type-C. Menariknya, satu konektor ini punya kemampuan power charging hingga 100 watt dan 27 watt untuk yang lainnya. Ya, jadi dia bisa dipakai buat nge-charge device lain. Tentunya kedua konektor tersebut juga bisa digunakan untuk display output. Uniknya, expansion card ini juga dilengkapi konektor DisplayPort untuk input. Nah, itu dia komponen-komponen terbaru dari MSI untuk membangun sebuah PC desktop. Tapi untuk kalian yang ingin punya PC gaming yang siap pakai saat dibeli, MSI juga punya produk terbaru untuk kalian, yaitu adalah MEG Trident X2 13th. Untuk prosesornya sudah menggunakan Intel Core generasi ke-13 dengan opsi hingga Core i9. Sementara untuk grafik cardnya itu ada sampai RTX 4090. Desain casingnya pun unik dengan bentuk tidak simetris antara sisi kanan dan kirinya. Uniknya penempatan motherboard di casing tersebut dibuat terbalik, jadi kipas grafik cardnya menghadap ke atas. Pada sisi atas kipas grafik card, MSI menambahkan semacam saluran udara sehingga dapat menarik udara langsung dari luar casing. Jadi dia bisa pakai udara segar, bukan udara panas dari dalam casing. Menariknya lagi, pada sisi depan casing ada semacam touch panel yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan pengaturan atau memonitor kondisi hardware. PC gaming tersebut pastinya akan lebih lengkap lagi dengan monitor terbaru MSI yang satu ini, yaitu MEG 342C QD OLED. Ini adalah curve monitor ukuran 34 inci dengan kurvatur 1800R. Menariknya, monitor ini menggunakan panel QD OLED yang mampu menampilkan warna lebih presisi, gambar lebih terang, dan suhu kerjanya lebih rendah dibandingkan OLED konvensional. Resolusinya 3440x1440 pixel dengan aspek rasio 21:9. Jadi tampilannya melebar di sini. Tingkat color gamutnya adalah 99% DCI-P3 dengan kecerahan mencapai 1000 nits untuk HDR peak brightness. Sementara itu untuk refresh rate-nya itu ada di 175 Hz dengan response time 0,03 millisecond. Jadi cocok banget nih untuk gamer kompetitif ya, atau game-game kompetitif ini cocok banget lah ya. Mau e-sport nih, pergerakan cepat nggak ada masalah. Sedangkan untuk konektornya ada konektor DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 dan USB Type-C yang mampu menyuplai daya hingga 65 watt. Selain monitor, MSI juga menghadirkan sejumlah peripheral gaming terbaru di booth mereka. Nah, untuk keyboard ada MSI Figure GK71 Sonic Gaming Keyboard. Keyboard mechanical satu ini menggunakan switch MSI Sonic Red dan actuation force-nya ringan, 35 gram aja. Tingkat travel distance-nya juga oke nih di 1,9 mm. Uniknya untuk keycaps-nya ternyata punya pinggiran transparan, jadi cahaya yang dikeluarkan lampu backlit jadi kelihatan meriah di sini. Tidak hanya keyboard, ada juga MSI Clutch GM51 Lightweight Gaming Mouse. Ini adalah wireless mouse yang bobotnya sekitar 85 gram walaupun ada baterai dalamnya, jadi lumayan ringan ya. Dia bisa sampai 26.000 dpi. Sementara konektivitasnya itu pakai USB dongle, bisa Bluetooth dan bisa pakai kabel juga. Selain itu MSI juga menghadirkan MSI Immerse GH50 wireless gaming headset. Yang satu ini punya dua driver ukuran 50 mm dan memiliki tata suara virtual 7.1 surround sound. Untuk konektivitasnya ada mode wireless dengan menggunakan USB dongle dan ada kabel audio 3,5 mm juga. Pada mode wireless, headset ini punya daya tahan sekitar 22 jam. Nah, selain dapat digunakan di PC, headset ini juga dapat digunakan di Mac, PlayStation, Xbox, dan tentunya Switch. Nggak sampai situ aja, di sini juga ada jajaran mini PC terbarunya MSI ya. Nah, satu ini adalah MSI QB tambah T jadi cubit nih ya. Ini seri QB5 12M. Mini PC super mungil ini ukuran casingnya tuh hanya sebesar 0,66 liter dan bobotnya hanya 0,55 kg atau 550 gram saja. Untuk prosesor tipe tertinggi adalah Intel Core i7-1255U. Sementara untuk slot RAM-nya ada 2 dan bisa menggunakan 2 jenis storage, bisa M.2 dan juga bisa pakai SATA 2,5 inci. Menarik ya, mini PC ini ternyata sudah dilengkapi dengan konektor Thunderbolt 4. Nah, kalau yang ini adalah MSI Pro DP1013M. PC desktop seramping ini ukuran casingnya hanya 1,1 liter dan bisa menggunakan prosesor Intel Core i7-1360P yang 28 watt untuk konfigurasi tertingginya. Yang satu ini dilengkapi dengan 2 slot RAM serta 2 slot M.2 dan 1 slot SATA 2,5 inci. Konektivitasnya bisa Wi-Fi 6E dan juga bisa pakai Ethernet 2,5G. Nah, ada satu lagi mini PC terbaru dari MSI, yaitu MSI Pro DP2113M. Yang satunya agak unik ya, karena menggunakan prosesor desktop jadi bisa di-upgrade. Tipe tertinggi prosesor yang didukung adalah Intel Core i7-13700. Ukuran casingnya pun masih relatif mungil di 2,3 liter. Kalau yang ini slot RAM-nya juga udah 2 ditambah dengan 1 slot M.2 serta 2 slot SATA 2,5 inci. Mini PC ini juga datang dengan konektivitas Wi-Fi 6E.
Ya, MSI juga memiliki sebuah PC desktop yang dirancang untuk aktivitas content creation. Ya, ini adalah MSI Pro DP180. PC desktop ini sudah memenuhi sertifikasi NVIDIA Studio, jadi performa dan fiturnya sudah dioptimalkan untuk content creation. Prosesornya pakai Intel Core i7-13700 untuk opsi tertingginya. Sementara untuk graphics cardnya pakai RTX 3060. Untuk slot RAM-nya ada 2. Untuk storage kita bisa pakai satu SSD M.2, satu SATA 2,5 inci dan satu SATA 3,5 inci. Di sini ada card reader dan juga bisa Wi-Fi 6E. Untuk sejumlah PC desktop tersebut, MSI juga mempunyai monitor terbaru untuk dipasangkan. Yang satu ini adalah MSI Modern MD272QXP. Monitor ini ukurannya 27 inci, panel IPS dengan color gamut mendekati 100% sRGB. Resolusi gambarnya adalah 2560x1440 pixel dan refresh rate-nya 100 Hz. Untuk konektornya ada HDMI, DisplayPort, dan USB Type-C. Ergonomi monitor juga tergolong baik karena kita bisa mengatur posisinya baik posisi horizontal maupun vertikal. Nah, kalau aktivitasnya butuh akurasi warna tinggi, MSI ada juga monitor Modern MD271UL yang saat ini pakai panel IPS dengan color gamut hingga 99% DCI-P3. Panelnya punya color depth hingga 10 bit. Untuk kelengkapan konektor kita bisa lihat ada 2 HDMI, 1 DisplayPort, dan ada 1 USB Type-C. Untuk menggunakan mobilitas tinggi dan membutuhkan layar kedua untuk laptopnya, ada MSI Pro MP161. Ya, monitor portable ini punya ukuran 15,6 inci, bobotnya cuma sekitar 750 gram, jadi praktis buat dibawa-bawa. Panelnya adalah IPS resolusi Full HD. Ini adalah monitor portable yang dilapisi dengan penyangga yang dapat diputar, jadi bisa digunakan dengan posisi portrait juga. Sementara untuk konektornya ada 2 USB Type-C dan ada 1 mini HDMI. Nah, untuk produk networking juga ada di sini. Kali ini ada jajaran gaming router mereka. MSI juga menampilkan produk mesh Wi-Fi terbaru mereka, yaitu MRA-X60 Mesh System. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk membangun jaringan Wi-Fi bebas blank spot di rumah atau tempat lainnya. Menurut MSI, perangkat ini mampu mengcover area sekitar 529 meter persegi. Untuk kecepatannya bisa mencapai 6000 megabit per second. Perangkat ini juga dilengkapi dengan satu konektor Ethernet 2,5 gigabit dan satu konektor Ethernet 1 gigabit selain Wi-Fi 5 GHz-nya. Perangkat ini nantinya juga akan tersedia dalam 3 pilihan warna. Ya, jadi gimana? Keren-keren kan? Unik-unik, baru-baru semua. Semoga semuanya nanti sempat datang ke Indonesia dan sempat kita tes juga. Yang jelas ya banyak inovasi-inovasi baru di sini dari MSI. Ya harapannya memang segera datang ke Indonesia ya. Dan ya semoga ya MSI tolong harganya dibikin yang menarik supaya kita semua bisa menikmatinya. Nah, kalau buat kalian sendiri, kalian sukanya komponen atau produk yang mana dalam video ini? Tulis langsung di kolom komentar. Tulis di bawah. Ya, sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di liputan Komputex 2023 berikutnya. Saya Dedi Irfan, Jakarta Ribut TV.